kita akan membahas soal latihan. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali ya, bahwa untuk limit X menuju 0 itu sin X per X atau limit X menuju 0 X per sin X itu bernilai 1 ya. Sudah kita temukan kemarin hasilnya ya. Atau misalnya limit juga ya, limit X menuju 0 tangen X per X sama dengan limit X menuju 0 X per tangen X juga hasilnya adalah 1. Nah, gimana kalau bentuknya adalah misalnya limit X menuju 0 sin AX per BX. Ini bisa bernilai 1 ya, karena nilai yang di atas sama, X dengan X. Misalnya BX dengan BX, AX dengan AX. Nah, kita bisa samakan, ini limit X menuju 0 sin AX. Ini saya tulis bisa dengan AX, tapi ini saya kalikan dengan B per A. B per A ya. Nah, karena ini hasilnya adalah limit X menuju 0, saya keluarkan B per A seper B per A, saya tulis di sini, 1 per B per A. Ini adalah sin AX per AX. Ini nilainya adalah 1, sehingga hasilnya adalah seper B per A sama saja dengan A per B. Kalau demikian, kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju 0 sin AX per BX atau dibalik limit X menuju 0 AX per sin BX itu ternyata hasilnya adalah A per B. Ini ya, tadi sudah kita buktikan A per B. Dengan cara yang sama, kita juga peroleh limit X menuju 0 tangen AX per BX atau limit X menuju 0 AX per tangen BX itu sama saja dengan A per B. Oke ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan tangen dan sin? Kita cek dulu. Misalnya limit X menuju 0 sin AX per tangen BX. Berapakah hasilnya? Kita coba mencarinya ya. Ingat, ini kalau ada seperti ini, kita bisa kalikan dengan apa? Bilangan 1 tidak akan mempengaruhi ya. Saya kalikan dengan X per X ya. Sin AX per tangen BX. Oke ya, ini sama ya. Ini nilainya 1 ya. Kalikan 1 tidak berubah hasil. Nah, saya pasangkan yang atasnya limit X menuju 0 X per tangen BX. Yang bawah ini saya pasangkan ke sebelah sin AX per X. Saya tulis di sini limit X menuju 0. Oke ya. Ternyata ini kalau kita kalikan kembali ke bentuk ini ya. Kalau kita kalikan. Nah, sekarang kita lihat ini 1 per B. 1 per B hasilnya. Yang ini adalah A per 1. Hasilnya adalah A per B. Ternyata untuk limit X menuju 0 sin AX per tangen BX sama dengan limit X menuju 0, misalnya ini tangen AX per sin BX, itu BX ya. Ini hasilnya juga A per B. Oke ya. Nah, dengan sifat-sifat seperti ini kita bisa membahas soal yang mungkin muncul menggunakan sifat ini. Nah, kita coba menjawab soal yang pertama. Ini kan tadi 6 A-nya adalah 6, B-nya adalah 1, sama saja 6 per 1. Hasilnya adalah 6. Nah, nomor 2 ini kita cek. Oh, ini kan atasnya cos X min sin X. Kita coba dulu kalau dimasukkan V per 4. V per 4 itu sama saja dengan 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Dikurang sin 45 juga setengah akar 2. Jadi hasilnya 0. Jadi kalau hasil di bawahnya penyebutnya 0, maka kita usahakan untuk tidak langsung ya memasukkannya. Nah, sekarang yang nomor 2. Kita faktorkan aja. Ini karena yang atas itu bisa dinyatakan dengan sekawan. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat. Kita tulis ini cos X plus sin X dikali dengan
cos X min sin X ya. Jadi bentuknya dikuadratkan. Ini sekawannya ya. Nah, kalau kita bawahnya adalah cos X min sin X. Ternyata ada unsur yang sama, kita coret ya, kita bagi habis sisa 1, maka kita tinggal masukkan X sama dengan menuju V per 4 cos X ditambah sin X. Ini yang sisanya. Nah, setengah akar karena V per 4 adalah setengah akar 2 cosnya, kemudian yang sin juga setengah akar 2, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu hasilnya adalah 1 akar 2 atau akar 2. Jadi kuncinya adalah akar 2. Jawabannya adalah A ya. Ini kita gunakan penjabaran rumus tadi ya. Limit X menuju 0, 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat. Nah, saya pecahkan ini. Limit X menuju 0, ini saya pecahkan. 2 sin setengah X kali sin setengah X ya. Bawahnya X dikalikan X. Pasangkan kedua temannya ya. Yang pertama limit X menuju 0, 2 sin setengah X per X. Yang satunya limit X menuju 0, sin setengah X per X. Nah, ini sudah, ini A-nya adalah setengah, ini 2-nya kita tarik di sini, tulis di sini 2, setengah bagi 1 adalah setengah, setengah bagi 1 adalah setengah. Hasilnya adalah setengah kali 2 adalah 1, kali setengah adalah setengah. Jadi kuncinya adalah setengah. Kita cek dulu yang nomor 3. Jawabannya adalah B ya. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Ini 4. Limit X menuju 0, 2X kuadrat per tangen kuadrat 4X. Nah, kita pecah ini. Berarti limit X menuju 0, saya kali ini 2X yang ini di sini per tangen 4X. Yang ini dikalikan, limit X menuju 0, ini 2X sisa X kuadrat ya, X-nya sisa X. Karena 2X kali X adalah 2X kuadrat per tangen 4X. Oke ya, sudah. Ini jadinya 2 per 4 ya, A per B. Yang ini 1 per 4. Jadi hasilnya adalah 2 per 16 atau 1/8. 1/8, jadi kuncinya adalah B. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5, ini gunakan persamaan trigonometri ya. X menuju V per 2, 1 plus cos 2X ditambah bagi 2 cos X. Nah, kita cek dulu. Karena V per 2 itu adalah 90, cos 90 adalah 0, jadi kita nggak boleh langsung. Jadi kita uraikan yang di atas. Limit X menuju 0. Yang atas itu saya tulis 1 ditambah. Ingat, cos 2X ini adalah sudut ganda ya, sudut ganda. Berarti bisa dinyatakan dengan apa? 2 cos kuadrat X min 1. Kita lihat di identitas juga boleh ya. Ini berarti 2 cos X. Nah, ini 1 tambah min 1 habis ya. Jadi sisanya limit X menuju 0. Ini sisanya 2 cos kuadrat X per cos X. Oh ya, V per 2. V per 2. Ini kita coret sisa 1. Hasilnya adalah 2 limit X menuju 0, 2 cos X. Nah, kalau sudah 2 cos X seperti ini, kita bisa langsung masukkan V per 2-nya, V per 2-nya berarti 2 cos V per 2 atau 90 hasilnya 0. 2 kali 0 adalah 0. Ini boleh ya seperti ini. Yang kita hindari adalah pembaginya adalah 0 atau penyebutnya 0. Nah, kita lihat jawaban yang nomor 5 adalah A ya. Selanjutnya yang nomor 6, ini limit ya. X menuju 0, ini 3 sin X cos X per 4X. Coba kita perhatikan yang nomor 6 ini. Ini kita lihat bahwa sin X cos X ini bisa dinyatakan dengan sudut rangkap yaitu sin 2X ya. Sin 2X. Maka tetapi kalau hasilnya sin 2X itu artinya hasilnya 2
sin X cos X, tapi nggak ada angka 2, berarti kita kalikan setengah. 3, maaf ya, limit X menuju 0, ini 3 kali setengah dari sin 2X, sudut rangkapnya, per 4X. Nah, sudah ketemu, ini berarti 3/2-nya saya taruh di depan, 3/2, limit X menuju 0, ini sin 2X per 4X. Nah, ini sudah kita bisa cari, yang ini 3/2 ya, dikalikan ini 2/4. Nah, coret-coret hasilnya adalah 3/4. Nah, kalau kita cek hasilnya adalah 3/4, itu jawabannya adalah C ya. Nah, nomor 7 ini oke, bisa langsung ya. Tadi sudah ada sifatnya ya. Ini langsung 2 kali 6 per setengah. 6 bagi setengah adalah 12. 12 kedua adalah 24. Jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian yang nomor 5, sin dengan tangen sudah kita uraikan rumusnya tadi. Ini limit X menuju 0, berarti ini akar 5 bawahnya per akar 2. Ini kalikan dengan X sama saja dengan 4 per setengah. Nah, 4 dibagi setengah kan 8. 8 kali akar 5 adalah 8 akar 5 per, maaf ya, ini akar 5 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, 8 akar 5 per akar 2, nanti bawahnya jadi 2, di atasnya jadi 10. Sama saja dengan 8 bagi 2 adalah 4 per akar 10. Nah, kita rasionalkan ya. Ini jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya kita kerjakan nomor 9. Itu nilai dari limit X menuju 0, 2X kuadrat ditambah 4X per tangen 2X. Nah, kalau demikian kita faktorkan ya ini. Limit X menuju 0. Ini ada unsur yang sama, 2X ya. Berarti ini X tambah 2 per tangen 2X. Nah, kita pecahkan, berarti ini limit X menuju 0. Saya tulis di sini X plus 2 dikalikan dengan 2X per tangen 2X. Nah, ini saya kasihkan limit di sini. Limit X menuju 0. Ini menurut sifat limit bisa dipecah seperti itu. Nah, yang ini 0 tambah 2 adalah 2. Sedangkan ini adalah 2/2 adalah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2. Kita cek hasilnya nomor 9 adalah 2. Kuncinya adalah C. Ini limit X menuju 0. 2X per 2 sin X ditambah sin 2X. Nah, yang bawah sin 2X ini adalah sudut rangkap ya. Di kelas 11 peminatan itu bisa diurai menjadi 2 sin X, yang ini tetap ya. Kemudian ini bisa diubah jadi 2 sin X cos X. Yang 2 sin X ini sudut rangkapnya. Nah, ada unsur yang sama. Limit X menuju 0. Ini 2X. Kita keluarkan sin X-nya. 2 sin X-nya. 2 sin X. Jadi di dalamnya sisa 1 ditambah cos X. Nah, ini kita pasangkan sini. Berarti limit X menuju 0, saya pasangkan 2X per 2 sin X. Yang bawahnya adalah limit X menuju 0, 1 per 1 plus cos X. Oke ya. Nah, tinggal dinyatakan ini kan menuju 2/1 ya, A per B. 2A per B, tapi ini kan setengah. Berarti setengah kali 2/1. Yang ini cos X itu adalah cos X, cos 0 ya, itu adalah 1. Berarti 1 per 1 tambah 1 adalah 2. Nah, kita coret, hasilnya adalah setengah. Jadi yang nomor 10 jawabannya adalah setengah ya. Setengah ya, jawabannya D. Oke. Limit X menuju 0, X sin X per 1 min cos 2X. Nah, ini yang bawah ini adalah sudut rangkap. Sudut rangkap ini karena atasnya sin, kita coba mengubahnya ke dalam sin. Cos 2X. Cos 2X itu sama saja apa? Cos 2X itu sama saja dengan apa? 1 min 2 sin kuadrat X. Oke ya. Nah, kalau demikian limit
X menuju 0, ini jadinya X sin X. Bawahnya 1 dikurang 1, 0, min jadi 2 sin kuadrat X. Nah, saya pecahkan juga ya, limit X menuju 0, ini X per 2 sin X. Yang satunya adalah sin X per sin X. Sin X per sin X adalah 1 ya, 1. Karena sama, atas sin X dibagi sin X adalah 1. Ini sisanya adalah 1 per 1 berarti kali setengah. Setengah kali 1. Hasilnya adalah setengah juga. Jadi kuncinya adalah D-nya, kuncinya adalah, oh ya D. 12. Limit X menuju 0, sin kuadrat 2X per 2X tangen X. Oh, saya pecahkan ya, saya pecahkan ya. Ini limit X menuju 0, saya pasangkan yang sin yang satunya, sin 2X. Sin kuadrat 2X itu sama saja dengan sin 2X kali sin 2X ya, per 2X. Yang satunya sisa 1, sin 2X per tangen X. Oke ya. Nah, ini. Nah, sudah bisa kalau kita kalikan kembali ke asal. Nah, saya taruh di sini limitnya. Karena sifat limit dikali seperti itu bisa dinyatakan ya. Bisa dipecah seperti itu. Nah, ini 2 per 2. Yang ini 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Oke ya. Nomor 12 hasilnya adalah 2. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Ini limit X menuju 0. Sin 2X per tangen 3X. Saya pecah ya, nomor 13 ini saya pecah tersendiri. Ini sin 3X per tangen 2X. Sama seperti ini. Ini kali ini kan kembali ke sini. Tangen oke. Ini saya taruh limit di antaranya. Nah, tadi sudah kita uraikan rumusnya. Ini berarti 2 per 3. Yang ini 3 per 2. 2 per 3 kali 3 per 2 adalah 1. Iya, 1 jawabannya 13 adalah A. Ini limit X menuju 0, 3 kosekan 2X per 4 kotangen 3 per 4. Ini saya taruh 3 per 4-nya di luar ya, boleh. Limit X menuju 0, kosekan 2X itu sama saja dengan seper cos ya. Seper sin. Seper sin 2X. Kemudian kotangen itu adalah 3 per 4, 3 ya, sorry. Ini 3 ya, 3X. Ini 4-nya sini. Yang kalau kotangen itu sama saja dengan cos per sin. Tetapi kalau seper kotangen berarti sama saja dengan sin 3X per cos 3X. Oke ya, sudah. Saya gabungkan ya. Saya gabungkan ini 3 per 4. Limit X menuju 0. Saya pasangkan sin 3X per sin 2X. Yang ini limit X menuju 0. Ini seper cos 3X. Oke ya. Nah, sudah ya. Sudah ini kalau ini 3 per 2 ya. Ini 3 per 4 sudah nunggu kosanta. Ini 3 per 2. Yang ini per cos 3 kali 0, 0. Berarti cos 0 adalah 1. Hasilnya adalah 9 per 8. Kita lihat kuncinya 9 per 8. Jawabannya adalah D ya. Nah, sekarang kita coba yang nomor 15. Limit X menuju 0. 2 per 4. Kotangen 6X per kosekan 3X. Nah, 2 per 4 saya tulis di depan. 2 per 4. Limit X menuju 0. Kotangen itu adalah apa? Cos 6X sin 6X ya. Kotangen 6X. Kemudian kosekan itu adalah seper sin. Sedangkan kosekan seper sin berarti sisanya sin 3X. Nah, saya padukan yang ini. Cos 6X-nya sendiri, tetapi sin-nya dipasangkan dengan 3X per sin
6x. Ini saya taruh di sini. Kita ini x-nya menuju 0 ya. Berarti 2/4 limit x menuju 0 cos 6x. Ini limit x menuju 0 untuk sin 3x per sin 6x. Nah ini kalau cos 6 kali 0 berarti cos 0 ya 1. Berarti 2/4 kali 1. Sedangkan sin 3x, sin 6x limitnya x menuju 0 itu adalah nilainya 3/6. Jadi 2 kali 1 kali 3 artinya 6. 4 kali 4 16. Tunggu setengah ya. Oh ini 3/6 sorry. 3/6 ya. 2 kali 1 kali 3 adalah 6. 4 kali 6 adalah 24. Jadi hasilnya adalah 1/4 ya. 6/24 adalah 1/4. Jadi kuncinya adalah B ya. Nah demikian kita telah membahas soal-soal latihan fungsi trigonometri.